Di pesisir selatan Pulau Jawa, ombak Samudra Hindia memukul pantai tanpa henti. Di antara garis pantai itu terbentang wilayah Lumajang, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang selama puluhan tahun dikenal sebagai daerah agraris. Tapi di balik pemandangan sawah dan kebun yang tampak tenang, tersimpan konflik yang perlahan mulai tumbuh. Konflik antara tanah, kekuasaan, dan keberanian warga desa. Belum lama, pada tahun 2015, konflik itu mencapai titik paling kelam. Seorang petani sederhana bernama Salim Kancil dibunuh secara brutal setelah menolak aktivitas penambangan pasir yang dianggap merusak lingkungan desa. Peristiwa ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia dan juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mungkin sebuah desa kecil, seorang petani bisa dibunuh hanya karena menolak tambang? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari aktivitas tersebut? Dan mengapa perlawanan seorang warga desa bisa dianggap sebagai ancaman yang harus dibungkam? Untuk memahami tragedi ini, kita harus kembali melihat akar konflik yang jauh lebih dalam. Sebuah konflik yang berawal dari pasir di pesisir Lumajang. Tonton terus sampai selesai hanya di The Watching Post. Pantai selatan Lumajang bukan sekedar bentang alam biasa. Wilayah ini memiliki kandungan pasir yang kaya mineral, terutama pasir besi yang bernilai ekonomi tinggi. Pasir jenis ini digunakan dalam berbagai industri logam dan konstruksi. Seiring meningkatnya kebutuhan material pembangunan di Indonesia, permintaan terhadap pasir dari kawasan ini ikut meningkat. Bagi sebagian orang, kondisi ini menciptakan peluang ekonomi yang baik. Tapi bagi masyarakat desa yang tinggal di sepanjang pesisir, eksploitasi tersebut menghadirkan risiko yang besar. Penambangan pasir yang tidak terkendali dapat merusak struktur tanah, menghilangkan vegetasi pantai, dan mempercepat abrasi. Di beberapa wilayah pesisir Jawa, aktivitas semacam ini bahkan menyebabkan hilangnya lahan pertanian selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan warga. Di desa Selok Awar-Awar, aktivitas penambangan pasir mulai berkembang pada awal dekade 2010-an. Truk-truk pengangkut pasir mulai lalu lalang setiap hari. Lubang-lubang besar muncul di area yang sebelumnya merupakan lahan pertanian dan hutan pantai. Sebagian warga melihat tambang sebagai sumber penghasilan baru. Namun sebagian lainnya melihat sebagai ancaman terhadap keberlanjutan desa. Perbedaan pandangan inilah yang perlahan memecah masyarakat desa. Dan di tengah konflik tersebut muncul sosok yang memilih untuk menentang arus. Seorang petani bernama Salim Kancil. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa Salim Kancil akan menjadi simbol perlawanan. Ia bukan aktivis lingkungan, bukan seorang profesional, ia bukan tokoh politik. Ia cuma seorang petani desa. Kehidupannya sederhana. Setiap hari ia bekerja di ladang seperti kebanyakan warga Selok Awar-Awar. Orang-orang yang mengenal Salim Kancil menggambarkan dia sebagai sebuah pribadi yang keras dalam mempertahankan prinsip. Ketika aktivitas penambangan mulai merusak wilayah pesisir desa, Salim menjadi salah satu warga yang paling vokal menentangnya. Bagi Salim, tambang bukan hanya soal ekonomi. Tambang adalah persoalan masa depan. Ia percaya bahwa jika eksploitasi dibiarkan berlangsung tanpa kontrol, desa akan kehilangan tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Bersama sejumlah warga lain, Salim mulai terlibat dalam upaya menolak tambang pasir. Mereka mengajukan protes. Mereka mencoba menyampaikan keberatan kepada aparat desa. Namun perlawanan ini tidak selalu diterima dengan baik. Di banyak wilayah pedesaan, konflik sumber daya alam seringkali tidak hanya melibatkan masyarakat, tapi juga berkaitan dengan jaringan kekuasaan lokal. Dan semakin vokal Salim menyuarakan penolakannya, semakin besar pula risiko yang ia hadapi.
Dalam banyak kasus konflik sumber daya alam di Indonesia, garis pemisah antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik seringkali menjadi kabur. Hal serupa terjadi di Selo Awar-Awar. Sejumlah laporan investigasi menyebutkan bahwa aktivitas penambangan pasir di wilayah ini memiliki hubungan dengan jaringan yang melibatkan elit desa. Salah satu nama yang kemudian muncul dalam penyelidikan adalah Haryono, yang saat itu menjabat sebagai kepala desa. Bagi kelompok yang menolak tambang, keberadaan jaringan kekuasaan ini membuat protes warga semakin sulit didengar. Ketegangan antara dua kubu semakin meningkat. Kelompok penolak tambang mulai menghadapi intimidasi. Beberapa warga mengaku mendapatkan ancaman, tapi Salim Kancil tetap bersuara. Ia tidak hanya menolak secara pribadi, ia juga mengajak warga lain untuk mempertanyakan dampak penambangan terhadap lingkungan desa. Bersama Salim ada Tosan, Sapari, Abdul Hamid, Iksan, Imam, dan beberapa warga lain. Keberanian Salim membuatnya semakin menonjol. Dan ingat, dalam konflik yang semakin memanas, menjadi menonjol seringkali berarti menjadi sasaran. Tanggal 26 September 2015 menjadi hari yang mengubah segalanya. Pagi itu sekelompok orang mendatangi rumah Salim Kancil. Kelompok orang ini dikenal dengan nama Tim 12. Mereka memaksa Kancil keluar dari rumah dan membawa ke sebuah lokasi di desa. Di sana, ia disiksa oleh Tim 12. Penyiksaan berlangsung di hadapan sejumlah warga yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kekerasan berakhir dengan kematian. Tubuh Salim Kancil didapati dalam kondisi yang mengenaskan. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang rekannya yang juga menolak tambang, Tosan, diserang secara brutal. Pada awalnya Tosan berhasil melarikan diri dan sembunyi di rumah tetangga. Setelah kurang lebih 1 jam, Tosan merasa aman, lalu keluar dari rumah tetangganya. Tapi ternyata Tim 12, kelompok yang memburunya, mengetahui maka Tosan dianiaya hingga babak belur. Ia selamat karena ia berpura-pura mati. Tragedi ini dengan cepat menjadi sebuah kegemparan nasional, menjadi berita nasional. Kematian seorang petani karena menolak tambang memicu kemarahan publik di berbagai daerah. Banyak orang mulai mempertanyakan bagaimana konflik lokal bisa berkembang menjadi kekerasan yang begitu brutal. Tekanan publik memaksa aparat penegak hukum bergerak cepat. Penyelidikan dilakukan secara besar-besaran. Polisi menangkap sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan. Total belasan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses persidangan terungkap bahwa serangan terhadap Salim Kancil bukan tindakan spontan. Ada perencanaan, ada mobilisasi massa. Beberapa pelaku mengaku mendapat perintah dari pihak yang memiliki pengaruh di desa. Kasus ini akhirnya menyeret nama kepala desa saat itu, Haryono, yang kemudian dinyatakan bersalah karena dianggap sebagai pihak yang memerintahkan kekerasan tersebut atau otak kejahatan. Vonis hakim menjatuhkan penjara selama 20 tahun. Pelaku lain yang terlibat langsung seperti Zainal Abidin dan Nur Kholis divonis 20 tahun penjara. Kemudian pelaku lain diganjar dengan lama kurungan yang bervariasi, 8 tahun, 12 tahun, dan 20 tahun. Peristiwa ini juga menyeret anggota kepolisian, AKP Sujito, Kapolsek Pesisiran. Ia mendapatkan sanksi disiplin dan dicopot dari jabatannya. Bukan karena terlibat langsung, tetapi dianggap lalai dalam menindaklanjuti laporan adanya ancaman terhadap Salim Kancil dan warga yang lainnya. Bagi banyak pengamat, kasus tambang pasir Lumajang tidak hanya sekedar tentang siapa yang memukul atau membunuh. Ia juga tentang bagaimana sistem kekuasaan lokal dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan terjadi. Kematian Salim Kancil menjadi simbol yang jauh melampaui batas desa kecil di Lumajang. Ia mencerminkan konflik yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, konflik antara eksploitasi sumber daya alam dan hak masyarakat lokal. Di banyak tempat warga desa berada dalam posisi yang sangat rentan. Ketika mereka menolak proyek yang dianggap merugikan lingkungan, mereka seringkali harus berhadapan dengan jaringan ekonomi dan politik yang jauh lebih kuat. Sebut saja, warga Samin yang menolak pabrik semen, warga Tapanuli Utara yang menolak perkebunan sawit, dan masih banyak cerita lain yang ada di negeri ini.
Dalam konteks tambang pasir Lumajang ini, kisah Salim Kancil menjadi pengingat bahwa perjuangan lingkungan tidak selalu dilakukan oleh aktivis atau organisasi besar. Terkadang perjuangan itu dimulai oleh seorang petani yang biasa-biasa saja, yang hanya ingin melindungi tanah tempat ia hidup. Hari ini, penambangan pasir di Lumajang masih menjadi perdebatan. Tragedi Salim Kancil telah mengubah cara banyak orang memandang konflik sumber daya alam di Indonesia. Di desa Selo Awar-Awar, kehidupan perlahan kembali berjalan. Sawah kembali ditanami, anak-anak kembali bermain di halaman rumah, namun nama Salim Kancil tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Tidak meninggalkan pidato besar, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah contoh keberanian. Keberanian seorang petani yang menolak diam ketika tanah tempat ia hidup mulai dirusak. Dan mungkin justru karena ia hanyalah seorang warga biasa, kisahnya menjadi begitu kuat. Karena ia mengingatkan kita bahwa perubahan seringkali dimulai dari orang yang paling sederhana. Orang yang tidak memiliki kekuasaan, tapi punya keberanian untuk berkata, tidak.